Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bisa menjadi berkah. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya telah hadir? Baiklah, sepertinya semuanya telah hadir semua ya. Baiklah, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak mengapa kita bisa berdiri dengan tegak seperti sekarang, seperti Ibu sekarang? Dan mengapa kita bisa duduk dengan baik? Dan mengapa juga kita bisa menggerakkan anggota badan kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan kita bahas di materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak, dengan subjudulnya sistem rangka atau tulang dan hubungan antar tulang dan sendi. Salah satu fungsi rangka adalah untuk memberikan bentuk tubuh dan mendukung tubuh kita. Jadi, mengapa kita bisa berdiri? Mengapa kita bisa duduk? Hal itu jawabannya karena di dalam tubuh kita terdapat sistem rangka yang telah memberikan bentuk tubuh dan mendukung tubuh kita. Adapun fungsi sistem rangka yang lain yaitu untuk melindungi organ internal kita seperti jantung, hati, ginjal, dan yang lainnya yang terdapat di dalam organ internal kita itu dilindungi oleh sistem rangka. Adapun selanjutnya sebagai tempat melekatnya otot, sebagai tempat terbentuknya sel darah merah, dan terakhir sebagai alat gerak pasif. Ada yang tahu mengapa sistem rangka atau tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena pada dasarnya sistem rangka atau tulang ini tidak bisa bergerak dengan sendirinya anak-anak. Dia digerakkan oleh suatu alat gerak aktif, yaitu otot, sehingga tulang atau sistem rangka bisa bergerak. Selanjutnya mengenai macam-macam tulang. Di dalam tubuh kita, tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh gambar pada kalian. Seperti gambar ini, tulang rahang bawah adalah contoh tulang tak beraturan. Tulang lengan atas, contoh tulang pipa, bentuknya seperti pipa bukan? Lalu, ruas tulang belakang adalah contoh dari tulang pendek. Dan terakhir, tulang belikat, contoh dari tulang pipi. Jadi, itu macam-macam tulang dalam tubuh kita berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, macam-macam tulang keseluruhan yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita terdapat 206 tulang yang semuanya saling menyatu dan berhubungan. Adapun secara umum atau garis besarnya, tulang dibedakan menjadi 3, yaitu ada tulang penyusun tengkorak dari sini ke sini, tulang penyusun rangka badan dari sini ke sini, dan tulang penyusun anggota gerak. Nah, ini ada pembagiannya lagi. Tulang penyusun tengkorak, contohnya yaitu dibagi menjadi tulang tengkorak wajah, contohnya tulang pipi, tulang hidung. Adapun tulang tengkorak otak, contohnya tulang dahi dan tulang belakang kepala. Lalu tulang penyusun rangka badan ada 5. Ada tulang belakang, tulang gelang panggul, tulang bahu, tulang rusuk, dan tulang dada. Nah, yang terakhir ini adalah tulang penyusun anggota gerak. Dia dibagi menjadi 2, ada tulang gerak atas dan tulang gerak bawah. Tulang gerak atas yaitu semua tulang yang terdapat pada tungkai atas kita, itu tungkai tangan kita. Ini adalah tulang gerak atas. Sedangkan tulang gerak bawah adalah kebalikannya, yaitu pada kaki kita. Nah, mengenai struktur tulang manusia sendiri, Ibu akan jelaskan singkat. Di sini Ibu akan memberi contoh pada tulang pipa. Seperti yang kita lihat ya anak-anak, ini adalah tulang pipa, bentuknya seperti pipa. Nah, yang mengembang ini pada ujungnya, ada 2 ini disebut epifisis.
Nah, di antara epifisis ini, di tengah-tengahnya terdapat diafisis. Barulah di antara epifisis dan diafisis ini terdapat cakra epifis, yang itu merupakan contoh tulang rawan yang nantinya akan berkembang menjadi tulang keras. Dan untuk pengetahuan umum kita, sebelum kita lahir atau masih dalam kandungan, masih dalam proses pembentukan, nah, sampai kita bayi baru lahir itu, tubuh kita tersusun dari tulang lunak semuanya. Ada yang tahu mengapa sekarang bisa mengeras? Itu karena adanya proses. Seiring dengan bertambahnya waktu dari bayi, balita, anak-anak, dewasa, itu tuh tulang lunak kita tergantikan menjadi tulang keras. Nah, proses itu dinamakan sebagai osifikasi. Baiklah, mengenai sistem rangkap atas sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu langsung saja ke materi berikutnya, yaitu mengenai hubungan antar tulang dan atau sendi. Di sini, sendi dibedakan menjadi 3 macam. Ada sinartrosis, ampiartrosis, dan diartrosis. Pertama, Ibu akan membahas tentang sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan untuk terjadinya gerakan. Contohnya, tulang-tulang tengkorak kita. Kan tidak mungkin, tidak bisa bergerak, bukan? Seperti sendi mati. Makanya, sendi sinartrosis ini juga disebut sebagai sendi mati. Selanjutnya, sendi ampiartrosis. Berbeda dengan sendi sinartrosis yang tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau sendi ampiartrosis dia bisa bergerak, namun tidak bebas atau terbatas, atau sendi kaku. Contohnya tulang rusuk belakang kita. Ini bisa digerakkan, hanya saja gerakannya terbatas. Mengerti anak-anak? Oke, yang terakhir itu sendi gerak. Sendi gerak yaitu diartrosis. Nah, diartrosis lagi dibagi menjadi 5 pembagiannya. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Pertama kita akan membahas tentang sendi peluru. Sendi peluru adalah hubungan antara 2 tulang yang mana satu tulangnya berbentuk seperti bola, sedangkan yang lainnya bentuk secawan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia bergerak seperti ini. Sendi peluru ini adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya hubungan antara tulang tungkai atas dan tulang bahu. Ini bisa bergerak ke segala arah, bukan? Lalu ada sendi putar. Sendi putar adalah di mana hubungan antara 2 tulang yang salah satu tulangnya bergerak untuk mengitari tulang yang lainnya. Contohnya tulang tengkorak kita dan tulang leher. Di sini posisinya tulang tengkorak kita yang bergerak mengitari tulang leher seperti ini. Lalu ada sendi engsel. Sendi engsel sama halnya seperti engsel pintu, dia bekerja satu arah. Dia bergeraknya seperti ini. Nah, tulang siku ini merupakan contoh dari sendi engsel. Dan terakhir ada sendi pelana dan sendi geser. Sendi pelana dan sendi geser pada dasarnya sama. Contohnya itu pada sendi tulang telapak tangan, hubungan tulang telapak tangan dengan ibu jari. Baiklah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan contoh gambar. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Ini contoh sendi peluru yang Ibu bilang tadi, ini peluru, ini cawannya bukan. Ini sendi putar. Ini contoh sendi engsel dan ini contoh sendi pelana. Baiklah. Mungkin untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Apakah ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu simpulkan saja untuk pertemuan kita hari ini bahwa pada dasarnya tubuh kita tersusun dari sistem rangka yang menyusunnya, dan terdapat juga sendi-sendi yang memungkinkan kita untuk melakukan gerakan. Oke, beri A+ untuk kita semua untuk pelajaran hari ini. Untuk tugas minggu depan, kalian silakan pelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai otot dan gangguan tulang
gangguan kesehatan pada sistem tulang kita. Dan jangan lupa juga kerjakan tugas pada lembar kerja kalian mengenai materi kita hari ini, mengenai sistem rangka dan sendi. Baiklah, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.